Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di video pembelajaran matematika SMP kelas 8. Pada video kali ini kita akan membahas terkait sistem persamaan linear dua variabel part 3. Untuk kompetensi dasarnya masih sama seperti part sebelumnya, yaitu 3.5, menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Lalu 4.5, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Untuk indikator pencapaiannya yaitu membuat model matematika dan menentukan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan metode eliminasi dan substitusi. Lalu tujuan pembelajarannya yaitu siswa diharapkan dapat menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan substitusi. Siswa diharapkan dapat menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan eliminasi. Dan siswa diharapkan dapat menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode substitusi dan eliminasi atau metode campuran. Nah, sebelum kita masuk ke materi part 3, kita review sedikit materi sebelumnya. Kita sudah membahas pengertian SPLDV, yaitu dua buah persamaan linear yang mempunyai dua variabel di mana di antara keduanya ada keterkaitan dan mempunyai konsep penyelesaian yang sama. Lalu bentuk umum SPLDV yaitu AX ditambah BY sama dengan P dan CX ditambah DY sama dengan Q, di mana A, B, C, D, P, dan Q adalah bilangan real dan A, B, C, D itu tidak sama dengan 0. Pada pertemuan part 2 kita sudah diberitahu bahwa ada 3 metode yang dapat dilakukan untuk mencari himpunan penyelesaiannya, yaitu ada metode grafik, metode substitusi, dan metode eliminasi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas langkah-langkah dari metode grafik. Langkah yang pertama yaitu gambar grafiknya dulu untuk kedua persamaan dalam satu bidang koordinat kartesius. Setelah itu langkah yang kedua, perkirakan titik potong kedua garis dari persamaan tersebut, dan langkah ketiga yaitu periksa titik potong kedua grafik dengan menyubstitusi nilai X dan Y-nya ke dalam setiap persamaan. Selain menggunakan metode grafik, kita juga bisa menggunakan metode substitusi dan metode eliminasi yang akan kita pelajari pada video kali ini. Selain itu kita juga akan membahas cara penyelesaian SPLDV dengan cara atau dengan penyelesaian campuran ya. Oke, kita masuk yang pertama, menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode substitusi. Nah, metode substitusi yaitu mengganti sebuah variabel dengan memakai persamaan yang lainnya. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu membuat salah satu persamaan menjadi X sama dengan titik-titik atau Y sama dengan titik-titik. Nah, lalu langkah yang keduanya itu mensubstitusikan atau menggantikan hasil dari langkah yang satu itu ke persamaan yang lainnya gitu ya. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Di sini perhatikan persamaan linear dua variabel sebagai berikut. Ada 2x ditambah y sama dengan 3, dan persamaan yang keduanya itu x dikurang 3y sama dengan 5. Selesaikan dengan metode substitusi. Nah, penyelesaiannya kita masuk ke langkah yang pertama ya, mengubah salah satu persamaan. Persamaannya kita pilih persamaan yang pertama di sini ya, 2x ditambah y sama dengan 3 gitu. Kita akan mengubahnya menjadi y sama dengan titik-titik. Caranya kita menambahkan negatif 2x ke dua ruasnya, sehingga menjadi 2x ditambah negatif 2x ditambah y sama dengan 3 ditambah negatif 2x, sehingga didapat y sama dengan 3 dikurang 2x atau y sama dengan negatif 2x ditambah 3. Seperti itu ya, karena 2x ditambah negatif 2x itu habis, sehingga di ruas sebelah kirinya itu menjadi y saja, dan sebelah kanannya itu
penjumlahan atau ditambah plus itu bertemu dengan negatif sehingga berubah menjadi pengurangan seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu mensubstitusikan hasil langkah 1 ke persamaan lainnya. Persamaan lainnya di sini ada X dikurang 3Y sama dengan 5. Jadi kita substitusikan nilai Y sama dengan 3 dikurang 2X ke persamaan X dikurang 3Y sama dengan 5. Sehingga didapat X dikurang 3 dikali 3 dikurang 2X sama dengan 5. Sehingga didapat X negatif 3 dikali 3 negatif 9, lalu negatif 3 dikali negatif 2X jadi positif 6X gitu ya. Karena negatif dikali negatif itu positif, sama dengan 5 seperti itu. Nah, sehingga kita peroleh di sini X ditambah 6X. Jadi kita kumpulkan dulu tuh yang memiliki variabel X ditambah 6X. Nah, karena kita akan menghilangkan negatif 9 ya, maka kita tambahkan dengan 9 kedua ruasnya ya. Kedua ruasnya kita tambahkan 9. Jadi X ditambah 6X dikurang 9 ditambah 9 sama dengan 5 ditambah 9. Sehingga didapat hasilnya itu 7X sama dengan 14. 5 ditambah 9 itu 14. Lalu kita bagi kedua ruas dengan 7 agar kita dapat nilai X nya saja gitu ya. Sehingga didapat X sama dengan 2 gitu. Karena 7X dibagi 7 itu X, lalu 14 dibagi 7 itu 2. Oke, setelah ini sudah didapat X-nya sama dengan 2, lalu kita substitusikan ke salah satu persamaannya. Di sini kita akan gunakan persamaan pertama, yaitu 2X ditambah Y sama dengan 3. Kita substitusikan nilai X-nya 2, lalu didapat 2 dikali 2 ditambah Y sama dengan 3 gitu. 2 kali 2 itu 4 ditambah Y sama dengan 3. Setelah itu kita dapat Y sama dengan 3 dikurang 4 ya, karena kita tambahkan dengan negatif 4 gitu untuk kedua ruasnya, sehingga didapat Y nya itu adalah negatif 1 gitu ya, negatif 1. Sehingga himpunan penyelesaiannya itu adalah 2, negatif 1, yaitu X nya 2 dan Y nya itu negatif 1. Oke, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel dengan metode eliminasi. Nah, dengan metode eliminasi ini maksudnya adalah menghapus atau menghilangkan salah satu variabel dalam persamaan tersebut. Jadi nanti langkah-langkahnya itu kita ada yang menghapus salah satu variabelnya, seperti itu ya. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama, meletakkan kedua persamaan dalam posisi urutan yang sama ya. Lalu yang ketiga yaitu mengurangkan atau menambahkan kedua persamaan agar variabel pada langkah kedua itu hilang. Oke, kita akan langsung ke contohnya ya agar lebih jelas. Contoh soalnya di sini perhatikan persamaan linier dua variabel berikut. Lalu selesaikan dengan metode eliminasi. Oke, tadi sudah dijelaskan tentang langkah-langkah untuk penyelesaian menggunakan metode eliminasi. Yang pertama itu meletakkan kedua persamaan dalam posisi urutan yang sama. Maksudnya yang sama di sini yaitu ketika si persamaan yang pertama itu diurutkan dengan urutan X, Y lalu konstanta sama dengan konstanta gitu ya, maka persamaan yang kedua juga yang di bawahnya juga harus diurutkan dengan yang sama, yaitu X, Y lalu sama dengan konstanta, seperti itu ya. Kita bisa lihat di soal ini bentuknya itu belum dalam bentuk umum, jadi kita harus mengubah dulu ke dalam bentuk umum. Untuk persamaan pertama didapat bentuk umumnya itu 2X dikurang Y sama dengan negatif 1. Gimana caranya? Kita menjumlahkan dua ruasnya dengan negatif 1, karena kita akan menghilangkan satunya itu untuk di sebelah kiri ya. Lalu untuk persamaan keduanya diubah menjadi 3X ditambah 2Y sama dengan 16.
Diubahnya dengan cara seperti tadi ya, kita tambahkan 16 untuk kedua ruasnya gitu. Nah, tadi langkah pertama itu meletakkan kedua persamaan dengan posisi urutan yang sama. Urutannya di sini udah sama nih. Di sini urutannya sudah sama, X dengan X, lalu Y dengan Y gitu ya. Dan ini konstanta dengan konstanta. Ini urutan yang sama, ini urutan yang dimaksud gitu. Yang dimaksud sama itu seperti ini. Jadi urutannya sama. Oke, urutannya sama. Setelah itu, langkah yang kedua, membuat salah satu variabel memiliki koefisien yang sama. Nah, di sini kita lihat variabel X. Variabel X koefisiennya berbeda, yang atas itu koefisiennya 2, lalu yang bawah itu koefisiennya 3. Lalu yang Y, kita lihat koefisien yang atasnya dia negatif 1, lalu koefisien yang bawahnya dia 2. Nah, di sini kita akan mengubah salah satu koefisien dari variabelnya. Kita pilih variabel Y gitu ya. Nah, variabel Y di sini ada koefisiennya 1 dan 2, negatif 1 dan positif 2. Nah, untuk mengubah untuk membuat koefisien dari variabelnya ini jadi sama, kita lakukan kali silang, di mana koefisien variabel Y di persamaan kedua itu kita kalikan ke persamaan ke-1, lalu koefisien Y dari persamaan yang ke-1 kita kalikan ke persamaan kedua gitu ya. Nah, di sini koefisien Y dari persamaan kedua itu 2, kita kalikan ke persamaan ke-1, didapat 4x dikurang 2y sama dengan negatif 2, yaitu kan 2x dikali 2 4x, negatif y dikali 2 negatif 2y. Lalu di sini negatif 1 dikali 2 menjadi negatif 2. Lalu kita kalikan Lalu kita kalikan koefisien dari variabel yang pertama, variabel y yang pertama ke persamaan yang kedua, sehingga 3x dikali 1 dan 2y dikali 1, 16 dikali 1. Itu sama aja kan ya, jadi 3x ditambah 2y sama dengan 16. Nah, di sini kita udah dapet salah satu variabel yang koefisiennya sama, yaitu 2y dan 2y gitu ya, koefisiennya sama-sama 2. Nah, kita masuk ke langkah ketiga. Langkah ketiga itu mengurangkan atau menambahkan kedua persamaan agar variabel pada langkah kedua hilang gitu. Nah, di sini ada dua pilihan, mengurangkan atau menambahkan. Cara memilihnya bagaimana sih? Cara memilihnya kita lihat tanda dari variabel yang akan kita hilangkan gitu. Variabel yang akan kita hilangkan di sini adalah si y kan. Nah, y yang atas itu negatif tandanya, lalu yang bawah itu positif. Agar dia habis berarti kan kita harus tandanya itu berbeda begitu ya. Nah, berarti tanda yang di sini itu harusnya mengurangkan atau menambahkan. Nah, karena yang bawahnya dia positif gitu kan, sudah positif tandanya, berarti kita memilih menambahkan. Berarti di sini tandanya adalah tambah gitu. Karena agar tandanya itu berbeda, maksudnya berbeda, yang atas dan yang bawah itu tandanya berbeda agar habis gitu ya, agar si variabel y-nya itu hilang gitu. Sehingga di sini kita menggunakan menambahkan. Pada kasus ini kita menggunakan menambahkan atau pertambahan gitu. Nah, setelah itu kita jumlahkan nih, 4x ditambah 3x itu sama dengan 7x gitu ya. Lalu negatif 2y ditambah 2y, berarti kan habis ya, dia ngutang 2 terus dibayar 2 sehingga habis. Dan yang sebelah kanannya nih, ruas sebelah kanannya, negatif 2 ditambah 16, nah didapat 14 gitu ya. Sehingga 7x sama dengan 14, kita bagi kedua ruas dengan angka 7 dan didapat x-nya itu sama dengan 2. Seperti itu ya. Itu untuk penyelesaian untuk mendapatkan nilai x. Nah, ini untuk x-nya. Sekarang kita cari nilai y-nya.
berarti kita akan menghilangkan variabel X-nya dengan cara metode eliminasi. Caranya sama, kita tuliskan dulu persamaannya dengan urutan yang sama, itu langkah pertama ya. Lalu kita membuat salah satu variabel memiliki koefisien yang sama, karena kita akan di sini di cara yang selanjutnya ini akan menghilangkan variabel X, berarti kita kali silang koefisien dari variabel X gitu ya. Nah, karena yang koefisien variabel X di persamaan kedua itu 3, berarti kita kalikan persamaan pertama itu dengan angka 3 dan persamaan yang kedua dengan angka 2 gitu ya. Sehingga didapat persamaan pertamanya menjadi 6X dikurang 3Y sama dengan negatif 3. Lalu yang persamaan kedua menjadi 6X ditambah 4Y sama dengan 32. Nah, kita lihat lagi di sini. Kita masuk ke langkah ketiga ya, mengurangkan atau menambahkan kedua persamaan agar variabel pada langkah kedua hilang. Nah, untuk langkah ketiga sama seperti tadi, kita lihat tandanya. Kita melihat tanda untuk variabel X-nya karena kita akan menghilangkan variabel X-nya gitu ya. Nah, di sini di variabel X-nya terlihat tandanya sama-sama positif gitu. Kan untuk menghilangkan berarti salah satu tandanya harus ada yang negatif atau tandanya itu berbeda gitu ya, ada yang negatif sama yang positif. Sedangkan di sini sama-sama positif gitu. Berarti jika keduanya sama-sama positif, kita caranya adalah mengurangi atau melakukan pengurangan gitu ya. Jika kedua variabel itu memiliki tanda yang sama, kita gunakan pengurangan gitu. Pengurangan di sini. Lalu kita kurangkan 6X dikurang 6X, itu berarti habis ya. Lalu negatif 3Y dikurang 4Y, berarti dia tandanya negatif atau minus. Di tandanya negatif, lalu 3Y dan 4Y nya itu dijumlahkan sehingga didapat negatif 7Y. Begitu pula yang sebelah kanan ya, ruas sebelah kanan negatif 3 dikurang 32 sehingga didapat negatif 35. Dari sini kita bagi kedua ruas dengan negatif 7 sehingga didapat Y sama dengan 5. Negatif 35 dibagi negatif 7, negatif dibagi negatif positif, 35 dibagi 7 5, sehingga didapat nilai Y-nya sama dengan 5. Nah, di sini untuk penyelesaian SPLDV menggunakan metode eliminasi, kita menggunakan eliminasi untuk mencari dua buah variabelnya gitu ya. Jadi kita untuk mencari kedua variabelnya kita menggunakan metode eliminasi seperti itu. Sehingga didapat HP-nya atau himpunan penyelesaiannya adalah 2,5, di mana X-nya 2 dan Y-nya adalah 5. Oke, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan penyelesaian campuran atau eliminasi substitusi. Jadi campuran dari metode eliminasi dan substitusi. Dengan menggunakan metode campuran atau metode eliminasi dan substitusi, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, lakukan metode eliminasi terlebih dahulu untuk mendapatkan nilai salah satu variabelnya. Lalu langkah yang kedua, kita substitusikan tuh nilai salah satu variabel yang sudah didapat di langkah ke-1 ke persamaan atau ke salah satu persamaan yang ada gitu ya. Oke, kita masuk ke contoh soal agar lebih paham. Contoh soalnya di sini ada sebuah permasalahan. Permasalahannya, Amel membeli 3 buah kaos dan 4 buah topi dengan harga Rp960.000. Lalu keesokan harinya, Dinda membeli 2 buah kaos dan 5 buah topi dengan harga Rp990.000 di toko yang sama gitu ya. Lalu berapakah harga baju dan topi masing-masing? Jadi kita mencari nilai atau mencari harga dari baju dan harga dari topi gitu ya. Nah, penyelesaiannya kita misalkan dulu. Kita misalkan X-nya itu adalah harga satu baju gitu kan, harga satu buah baju. Lalu Y-nya itu adalah harga satu buah topi. Nah, lalu model matematikanya kita lihat dari setiap kalimat. Kalimat pertama, Amel membeli 3 buah kaos dan 4 buah topi. Berarti 3 kali harga kaosnya
Berarti 3X ditambah 4Y, 4 buah topi sama dengan 9.000 sama dengan 960.000 gitu. Lalu di kalimat kedua, Dinda membeli 2 buah kaos dan 5 buah topi. Berarti 2X, 2 kali harga kaosnya ditambah 5 kali harga topinya sama dengan 990.000 gitu ya. Nah, yang ditanyakan adalah berapa harga baju dan topi masing-masing, seperti itu. Oke, tadi kita sudah melakukan pemisalan, lalu sudah membuat model matematikanya. Didapat persamaan 1 dan persamaan 2. Kita masuk ke langkah pertama, yaitu dengan mengeliminasi gitu. Mengeliminasi 2 persamaan tersebut untuk mendapatkan nilai salah satu variabelnya gitu ya. Di sini persamaannya 2X ditambah 5Y sama dengan 990.000 dan 3X ditambah 4Y sama dengan 960.000. Kita akan menghilangkan atau mengeliminasi variabel X, berarti kita kali silang untuk koefisien dari variabel X-nya gitu ya. Sehingga didapat untuk persamaan pertama yaitu 6X ditambah 15Y sama dengan 2.970.000. Lalu persamaan kedua itu 3X ditambah 4Y sama dengan 960.000 dikali 2 gitu kan, sehingga didapat 6X ditambah 8Y sama dengan 1.920.000 gitu ya. Nah, karena kita ingin mengeliminasi variabel X-nya, berarti kita lihat tanda di variabel X-nya. Di sini tandanya sama-sama positif gitu ya. Sama-sama positif, sehingga kita menggunakan cara pengurangan gitu. Pengurangan sehingga 6X dikurang 6X itu habis. Lalu 15Y dikurang 8Y itu 7Y. Dan 2.970.000 dikurang 1.920.000 itu didapat 1.050.000 gitu ya. Setelah itu kita bagi kedua ruas dengan angka 7. Kenapa? Karena kita ingin mendapatkan nilai Y-nya saja gitu ya. Kita bagi dengan angka 7 sehingga didapat Y-nya itu sama dengan 150.000 gitu ya. Oke, setelah didapat tadi nilai Y-nya adalah 150.000, kita masuk ke langkah kedua yaitu mensubstitusikan nilai Y sama dengan 150.000 yang sudah kita dapatkan dari langkah pertama ke salah satu persamaan pada soal gitu. Kita pilih salah satu persamaan untuk mensubstitusikan nilai Y-nya. Nah, kita pilih di sini persamaan yang pertama misalkan gitu ya. 3X ditambah 4Y sama dengan 960.000. Kita substitusikan nilai Y-nya tadi 150.000 sehingga 3X ditambah 4 kali 150.000 itu 600.000 sama dengan 960.000. Lalu karena kita ingin mencari nilai X, berarti kita tambahkan kedua ruas dengan negatif 600.000 gitu ya. Sehingga didapat 3X sama dengan 960.000 dikurang 600.000 sehingga 3X sama dengan 360.000. Lalu kedua ruas kita bagi dengan angka 3 dan didapat nilai X-nya adalah 120.000 gitu ya. Nah, jadi kita sudah dapat nih nilai X-nya itu 120.000 dan tadi nilai Y-nya itu 150.000. Seperti itu ya. Nah, jadi didapat himpunan penyelesaiannya adalah 120.000, 150.000 gitu ya. Nah, didapat deh kesimpulannya, harga satu bajunya adalah Rp120.000 dan harga satu topinya adalah Rp150.000, seperti itu. Oke, sekarang kita sudah masuk ke kesimpulan gitu ya. Kita tadi sudah bahas 3 cara untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel gitu ya. Yang pertama metode substitusi, langkahnya ada 2. Pertama itu dia membuat salah satu persamaannya menjadi X sama dengan
atau Y sama dengan gitu ya. Lalu langkah yang kedua itu mensubstitusikan atau menggantikan hasil langkah satu ke persamaan lainnya. Itu untuk cara atau metode substitusi. Lalu yang kedua itu metode eliminasi. Jadi untuk mencari nilai dari X dan Y-nya kita sama-sama gunakan eliminasi gitu ya. Langkah yang pertamanya kita meletakkan kedua persamaan dalam posisi urutan yang sama. Lalu membuat salah satu variabel memiliki koefisien yang sama. Setelah itu kita mengurangkan atau menambahkan kedua persamaan agar variabel pada langkah kedua itu hilang gitu ya. Lalu untuk gabungan atau metode eliminasi dan metode substitusi gitu ya, metode campuran, itu langkah yang pertama kita lakukan metode eliminasi dulu nih untuk mendapatkan nilai salah satu variabelnya gitu. Setelah nilai salah satu variabelnya didapat, kita substitusikan ke salah satu persamaan yang ada pada soal. Itu adalah langkah keduanya untuk metode gabungan atau campuran seperti itu. Oke, kita sudah sampai di akhir atau penghujung dari materi sistem persamaan linear dua variabel part 3. Oke, karena sudah ada di akhir slide nih, kita tutup video pembelajaran matematika pada materi sistem persamaan linear dua variabel part 3. Tetap semangat untuk belajar matematika di rumah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.